Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I am Febri Ramadhani. Today I will discussion a crucial topic in modern business management, the environment and corporate culture. How does the external environment impact a company's internal culture? And why is this vital for business success? Let's explore. Pengertian corporate culture adalah sistem nilai, keyakinan, dan norma yang dianut bersama oleh anggota organisasi. Ini mencakup cara karyawan berinteraksi, cara pengambilan keputusan, hingga bagaimana perusahaan merespon tantangan. Sebagai contoh yaitu perusahaan Google yang dikenal dengan budaya inovasi dan kebebasan berpikir, sementara perusahaan militer atau bank cenderung memiliki budaya yang lebih formal dan hierarkis. Budaya ini tidak muncul begitu saja. Ia dibentuk oleh beberapa faktor, terutama lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Kemudian, jenis-jenis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis ada dua jenis utama. Yang pertama yaitu lingkungan internal. Ini mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi, teknologi yang digunakan, dan kepemimpinan. Misalnya, kepemimpinan yang visioner akan membentuk budaya yang progresif. Dan yang kedua, lingkungan eksternal yang terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro meliputi pelanggan, pemasok, pesaing, dan stakeholder langsung. Contohnya, jika pelanggan menuntut produk ramah lingkungan, perusahaan harus mengadaptasi budaya sustainability. Lingkungan makro mencakup faktor pastel atau political, economic, sosial, technological, environmental, dan legal. Misalnya, regulasi pemerintah tentang emisi karbon memaksa perusahaan otomatisasi mengembangkan budaya inovasi hijau seperti yang dilakukan oleh Tesla. Kemudian pengaruh lingkungan terhadap budaya. Bagaimana lingkungan mempengaruhi budaya tersebut? Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu adaptasi terhadap perubahan teknologi di era digital. Perusahaan yang tidak mengadopsi budaya digital akan tertinggal dengan perusahaan lain yang mengadopsi teknologi. Contohnya, Gojek dan Tokopedia membangun budaya yang agile dan berbasis data untuk mengikuti perkembangan teknologi. Dan yang kedua yaitu tuntutan sosial dan ekspektasi masyarakat. Generasi milenial dan Gen Z menginginkan perusahaan yang peduli lingkungan dan tanggung jawab sosial. Ini mendorong perusahaan seperti Unilever mengintegrasikan sustainability dalam budaya mereka. Kemudian yang ketiga, kompetisi global. Persaingan ketat mendorong budaya high performance dan continuous improvement. Seperti Toyota dengan sistem Kaizen-nya adalah contoh sempurna bagaimana budaya perbaikan berkelanjutan lahir dari lingkungan kompetitif industri otomotif. Dan keempat yaitu regulasi dan kebijakan. Peraturan ketenagakerjaan, standar kesehatan dan keselamatan kerja, serta aturan lingkungan membentuk budaya kompliansi dan etika bisnis dalam organisasi. Studi kasus nyata yaitu mari kita lihat contoh konkretnya seperti perusahaan Netflix. Perusahaan Netflix yang budayanya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika streaming menjadi tren, Netflix tidak hanya mengubah model bisnisnya dari DVD rental, tetapi juga mengubah budaya perusahaan. Mereka membangun budaya freedom and responsibility, memberikan karyawan kebebasan penuh dengan ekspektasi tanggung jawab tinggi. Kenapa? Karena lingkungan teknologi streaming yang dinamis membutuhkan inovasi cepat dan pengambilan keputusan yang tidak birokratis. Netflix juga memberikan unlimited vacation policy karena mereka fokus pada hasil, bukan jam kerja. Contoh lain adalah Starbucks di Indonesia. Mereka mengadaptasi budaya global dengan nilai lokal, menyediakan ruang santai yang sesuai dengan budaya Indonesia yang menghargai kebersamaan dan nongkrong.
Ini menunjukkan bagaimana lingkungan sosial budaya lokal membentuk operasi dan budaya perusahaan. Dan yang kelima yaitu pentingnya alignment budaya dan lingkungan. Mengapa alignment ini penting? Karena budaya yang tidak selaras dengan lingkungan akan gagal. Perusahaan yang kaku dalam budaya tradisional akan kesulitan berinovasi di era disrupsi digital. Sebaliknya, perusahaan yang terlalu cepat berubah tanpa mempertimbangkan nilai lokal bisa kehilangan identitas dan kepercayaan stakeholder. Keseimbangan adalah kuncinya. Perusahaan harus responsif terhadap lingkungan eksternal sambil mempertahankan nilai inti yang menjadi identitas mereka. Sebagai kesimpulan, lingkungan dan budaya perusahaan adalah dua hal yang saling mempengaruhi. Lingkungan bisnis yang dinamis, baik teknologi, sosial, ekonomi, maupun regulasinya, menuntut perusahaan untuk terus mengadaptasi budayanya agar tetap relevan dan kompetitif. Perusahaan yang sukses adalah yang mampu membaca lingkungan dengan baik dan membentuk budaya yang adaptif, namun tetap berpegang pada nilai-nilai inti mereka. Sekian, thanks for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.